Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku sama Kak Ika. Kak Ika ini temannya Kak Ari yang video sebelumnya. Terus aku kenal Kak Ika pertama kita dari Seribu Guru ya Kak? Seribu Guru. Yang di mana tuh? Sampit ya? Yang di samping, iya, yang di pantai. Iya, yang di pantai. Yang aku datangnya terlambat gitu. Jadi pertama kenal Kak Ika di situ sama temannya Kak Geri. Habis itu Kak Ika ajak Kak Ari. Ya, untuk ikut Seribu Guru selanjutnya. Ya, yang selanjutnya. Oke. Nah, Kak Ika kenalan. Kak Ika namanya siapa? Terus sekarang ngapain aja? Oke, kenalan dulu ya. Nama saya Istiqamah Hafid, tapi biasanya orang tuh manggil saya Kak Ika, ya. Sekarang ini saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di bagian kemahasiswaan, ya. Aktivitas sehari-hari selama pandemik itu, kalau sebelum pandemik macam-macam lah ya kegiatan kami ya, kegiatan. Kami punya taman baca di Flamboyan bawah, ya namanya Solid nih, saya pakai bajunya juga. Namanya Solid. Kemudian juga ada tempat pengasuhan anak itu di Jalan Jati. Kemudian kami juga bersama Kak Ari dengan teman-teman yang lain itu juga membuka layanan psikologi, tapi di bawah layanan psikologinya ini disponsori oleh Kak Ari gitu ya. Oke. Oh, yang tempatnya sekarang kita lagi ngobrol, betul? Teduh. Betul. Jadi tempatnya sama nih kayak tempat waktu Kak Ari kemarin. Oh, di sini juga ya kemarin? Iya, betul Kak, di sini. Nah, Kakak waktu di Kawa itu baru buka apa udah lama? Kawa itu sudah lama Miji, jadi mau 3 tahun. Dari tahun berapa ya kami itu ya? 2018 atau tahun 2017 saya lupa. Itu pertama kalinya di situ di akhir tahun, sekitar bulan November apa Desember gitu. Nah itu. Tapi selama pandemik ini kami tutup dulu nih, karena kami pertama belum lagi menyiapkan formasi atau teknis-teknis yang bisa dilakukan ketika Kawa atau tempat penitipan anak ini buka lagi. Tempat penitipan anak ini menerima segala kondisi anak atau gimana sih Kak? Oke, kalau Kawa selama ini itu karena basic kami itu kan psikologi ya, apalagi kan ada psikolog anaknya ya. Nah itu tuh sebenarnya terbuka buat anak umum ya, gitu ya, memfasilitasi orang tua yang bekerja gitu ya, untuk bisa mengasuh gitu ya, mendidik, sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Tapi ada beberapa anak yang datang ke kami dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu Miji. Ada mengalami keterbatasan ya Kak atau Iya, keterlambatan? Ada kasus-kasus gitu ya yang datang ke kami. Mungkin karena dari mulut ke mulut tahu kali ya. Bahwa di tempat kami itu juga ada progresnya, ada yang melihat setiap kali kebutuhan anak itu seperti apa, itu yang kami stimulasi seperti itu. Kak, kenapa sih Kak Kakak tetap menerima gitu anak yang mengalami kasus, ada kasus lah bahasanya gitu. Padahal kan kalau mindset banyak orang itu susah gitu. Betul. Kenapa sih Kak itu? Gitu. Jadi ini latar belakangnya Mijila. Saya punya anak juga punya masalah gitu ya. Miji tahu sendiri gitu kan. Anak saya mengalami speed delay gitu ya. Kemudian dulu saya kuliah Miji, waktu S2 saya kuliah, terus anak saya dititipkan di tempat penitipan anak. Nah, kebetulan saya nggak akan menyebutkan tempat penitipan anaknya, tapi di situ tuh secara kebutuhan fisik, makan ya, tidur, mandi, semuanya itu terpenuhi. Tapi untuk kebutuhan sesuai dengan tahapan perkembangannya itu enggak. Gitu. Nah, dari kegelisahan itu akhirnya dan saya dipertemukan dengan rekan kerja saya, itu kami punya pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama, ingin supaya kayaknya kita perlu deh, kita perlu anak-anak ini kan penerus kita nanti ya, kita perlulah buat mewadahi mereka gitu ya. Kita
apa sih namanya, membantu orang tua ini gitu ya. Jadi akhirnya kita membuka itu seperti itu. Oke. Kita geser ke yang kakak bilang tadi, yang kakak memiliki anak dengan delay speech gitu, speech delay. Sebelum ke situ pasti awalnya kan kak ada gejolak atau perasaan yang gimana gitu. Itu apa sih yang pertama kali kakak rasain atau kakak tuh taunya itu gimana gitu? Jadi virus ini ya anak pertama dan masih pertama. Mau didoain ada lanjut nggak kan? Pengen, tapi kayaknya kita berdoa dulu mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Terus dulu setahun 2 tahun gitu ya, saya sudah ada melihat tuh kok kayaknya dia ini kok kayaknya susah ya merasakan sakit, kemudian kontak mata itu suka meleset gitu ya, hampir tidak ada kontak mata Miji. Nah terus saya bilang dengan suami saya, coba kita arahin deh kalau ngobrol itu kepalanya ditolehkan gitu ya. Nah tapi itu suaranya nggak keluar, bahkan jangankan mengucapkan gitu ya, tapi tuh bener-bener Miji itu nggak keluar sama sekali gitu ya. Terus saya ya ada sih ngoceh-ngoceh, tapi kan ngoceh-ngoceh yang tidak bermakna gitu ya. Nah terus habis itu aku bilang sama suamiku, coba deh kalau kita arahin gitu ya. Terus saya tuh baca gitu ya, nah saya ini lebih kemana ya, karena kan kita punya ilmunya ya, apa ya, ADHD kah atau autis ke arahnya, atau ada ketakutan gitu ya. Itu hal yang wajar pada saat itu. Ya, betul. Nah kemudian usia 3 tahun itu sudah mulai keluar bahasanya, tapi tidak sampai bahasanya. Terus akhirnya saya bilang, tapi anak ini ada kontak mata, ada tiktokan, tapi sedikit. Nah, tiktokan ada, tidak membeo, gitu ya. Jadi saya udah happy nih, oh nggak ada beoan nih, oh berarti autis nggak ada gitu ya. Nah terus saya bawa dia ke Jogja. Waktu itu saya kuliah semester akhir, saya bawa dia ke Jogja. Terus kata dosen saya, Miji, anakmu ADHD kah? Nah, karena di ruangan gak mau diem, dia itu main permainan yang dilempar-lempar, terus dia kayak gasing gitu ya, cari-cari. Aku tuh langsung mikir, iya kan aku nih. Sampai akhirnya pas selesai dari kuliah itu ketemu sama Mbak Geri, terus virus tuh jatuh di kolam. Habis jatuh di kolam, lari dia, nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Terus kata Mbak Giri, Kak, kayaknya aku ngeh deh virus ini kenapa gitu ya. Nah dia mengalami masalah psikomotorik, integrasi ya. Nah seperti itu. Jadi memang salah satu cirinya adalah speech delay. Nah di situ ya saya tuh agak tenang karena ADHD berarti lewat juga gitu ya. Terus habis itu berarti tinggal distimulus nih. Nah memang dari dulu sama virus ini, apapun yang dia pengenin itu saya selalu pengen dia ngomong dulu nih, baru saya mau ambilin gitu, walaupun tidak sampai gitu ya. Selalu saya kayak gituin. Nah lama kelamaan alhamdulillah sekarang kelas 2 SD itu sudah mampu membaca, sudah bisa berhitung gitu. Terus Kak, ini kan virus alhamdulillah sekarang udah di tahap, saya juga kenal sama virus, jadi saya pernah lihat karena ketemu gitu. Iya. Sampai di tahap ini, sebelum sampai di tahap ini dulu tuh antara kakak sama pasangan kakak itu ada perselisihan pendapat atau memang dari awal ayo kita itu kan sama-sama, atau gimana sih Kak? Betul. Kalau perselisihan namanya juga berumah tangga ya, pasti ada konflik gitu-gitu ya. Kalau ini pertanyaannya lebih ke anak gitu ya, betul. Dalam komunikasi tentang anak gitu ya. Kenapa? Karena kita mengalami permasalahan ini gitu. Nah, untungnya waktu saya kenal suami saya ini, Miji, dulu tuh saya nanya dulu sebelum kami menikah gitu ya. Bagaimana kalau misalnya saya tidak punya anak? Bagaimana misalnya saya punya anak tapi anak saya itu berkebutuhan khusus gitu ya? Bagaimana kalau misalnya kita tidak punya anak tapi ternyata itu kasusnya di saya gitu ya? Itu bagaimana? Nah, alhamdulillahnya sebelum menikah kami itu sudah punya komunikasi tentang itu gitu. Jadi wah ini value-nya sama nih dengan value yang saya miliki gitu ya. Akhirnya ya karena saya merasa bahwa kita sejalan, seiringan gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk
menikah gitu. Tapi konflik juga ada Miji, tetap gitu ya. Pengasuhan saya dengan pengasuhan suami saya itu berbeda. Kalau saya itu karena dari timur ya, kemudian waktu kecil kelas 4 SD saya sudah ditinggal sama almarhum bapak saya gitu ya. Jadi hidup saya itu dari kecil udah keras gitu ya. Kalau kayak suami saya itu kan pengasuhannya dari orang tuanya berbeda gitu ya. Jadi pas menikah itu kan harus menyatukan ya. Ya kan, karena kita kan mengasuh anak itu adalah terbawa dengan pengasuhan yang dulu gitu ya. Nah itu tapi kami komunikasikan gitu. Kalau misalnya kayak misalnya kalau misalnya saya marah, apa yang harus dilakukan oleh suami saya ke anak saya? Kalau suami saya itu menegur anak saya, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu harus dibicarakan juga. Jadi target anak kita, target virus itu apa? Itu harus dikomunikasikan. Nah itu salah satu kenapa virus itu sangat pesat kemajuannya, sampai semua orang hampir kaget gitu dengan kemajuan virus. Karena kuncinya komunikasi ya Pak? Betul, kuncinya itu komunikasi. Apapun yang ingin kita lakukan, kita terapkan ke anak kita. Kalau kita sendiri nih yang melakukannya itu nggak bisa, karena di dalam rumah itu ada support system gitu ya. Kita harus bangun dulu nih, ya support systemnya harus bangun dulu, baru bisa kita terapkan ke anak kita, gitu. Prinsipnya gitu. Karena jadi pelajaran penting juga ya Kak, sebelum kita menikah, saya juga belum menikah sih, sebelum kita menikah kita mengkomunikasikan bagaimana nantinya. Kalau misalnya ini terjadi, kalau misalnya beda value-nya akhirnya bisa menjadi permasalahan. Betul. Nah, sampai akhirnya ada kakak melakukan tindakan terapi atau semua itu dilakukan sendiri? Itu dia. Jadi dulu tuh saya sempat nih ketemu sama teman-teman, kan teman-teman terapi banyak ya. Tuh. Sempat juga ke Miji dulu tuh. Miji tolong liatin virus. Oh nggak apa-apa Kak, udah aman. Jadi kan iya. Yaudah deh. Jadi kami tuh melakukannya sendiri gitu ya. Terus menerus, konsisten. Itu kan intinya gitu ya. Dilakukan terus menerus, konsisten ya. Jadi tidak terputus ya antara suami dengan istri itu jangan berbeda pengasuhannya gitu ya. Harus sama seiringan. Itu nanti insya Allah akan jadi gitu, insya Allah. Tapi kuncinya kakak tetap tidak melupakan batasan yang misalnya karena kakak punya ilmunya ya. Jadi kita tahu misalnya arahannya tuh begini. Kakak juga punya teman-teman terapis. Betul. Gitu. Nah jadi akhirnya waktu kakak melakukan tindakan di rumah, ini tuh begini, Betul sekali. Jadi kadang tuh kan ada, saya juga beberapa ngobrol, mungkin ada orang tua yang belum punya ilmunya. Kenapa pentingnya ketemu psikolog, dokter anak, terapis? Sebenarnya tuh tujuannya untuk yang seperti kakak gitu kan Kak. Pada saat di rumah kita jadi punya rule. Nah betul. Kita tahu gitu ya. Karena gini ya. Kita ini tahu anak kita ini punya masalah, tapi kadang-kadang kita tuh nggak mau mencari tahu. Nah, permasalahan yang paling inti adalah itu. Takut dijudge, ya kan? Takut disalahkan, gitu ya. Padahal sebenarnya penting ya virus. Saya contohkan anak saya gitu ya. Karena anak saya punya masalah, saya cari tahu. Nah, kenapa kita cari tahu? Karena kan anak ini nggak mungkin tumbuhnya segitu-gitu aja. Dia kan akan tumbuh, akan semakin membesar gitu ya. Hal yang semakin banyak yang dia harus pelajarin gitu ya. Nah kalau punya anak berkebutuhan gitu ya, itu kan PR-nya banyak Miji gitu. Nah itu yang harus kita kejar sebenarnya. Nah kita menemukan apa yang dibutuhkan anak, kadang kita harus mencari tahu lebih banyak. Betul lewat sekali. Sendiri atau lewat tenaga ahlinya kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ketemu atau mencari tahu. Apalagi zaman sekarang tuh Kak, banyak sekali kayak perkumpulan orang tua, komunitas gitu ya. Nah itu salah satu tujuannya komunitas Miji, itu untuk membangun support system juga loh, gitu ya. Jadi aku punya masalah nih dengan anakku gitu ya, aku punya komunitas nih, gitu ya. Aku bertanya di komunitas itu, ada nggak yang mengalami hal yang sama? Mereka bagaimana solusinya? Siapa tahu itu bisa kita terapkan di diri kita, seperti itu. Berarti luar biasa. Intinya yang saya dapatkan ya,
Karena kakak dari awal bersama abinya Fairuz mengkomunikasikan segala hal. Jadi kakak beserta pasangan tuh apapun yang ingin dilakukan, apalagi untuk anak ya Kak, jadi harus dikomunikasikan dulu. Nah itu yang selalu saya